Ya, dia telah bangkit. Dia bangkit di hari Sabat di Minggu pagi. Saat Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus dan Salome berkunjung ke kubur, mereka terkejut saat melihat kubur yang kosong dan melihat malaikat datang. Mereka bertanya, "Di manakah tubuh Yesus?" Malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Lalu malaikat memerintahkan mereka untuk memberitakan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kuburnya. Dia telah mengalahkan maut. Dia hidup. Pengampunan yang Allah terberikan melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk semua orang yang percaya kepadanya. kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib adalah anugerah terindah buat kita dan melaluinya kita memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Paskah. 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 Paskah adalah bukti cinta kasih luar biasa Tuhan Allah Bapa kita bagi saudara dan saya dan juga seluruh manusia. Dia telah memberi segalanya, semuanya, termasuk Yesus, the best of heaven, untuk saudara dan saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, jalan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh pergi kepada Bapa hanyalah melalui Tuhan Yesus yang telah datang, mati, dikuburkan dan bangkit dan sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Salam, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semuanya baik-baik saja karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa yang selalu menjaga kita. Amin. Untuk pengetahuan semua, ini adalah ibadah minggu kali kedua secara online yang kita adakan. Dan pada minggu ini juga kita akan menyambut Hari Paskah di mana kita akan memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengalami krisis COVID-19 yang melanda di seluruh negara dan juga telah merenggut puluhan ribu nyawa. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca sedikit dari firman yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jemaat yang dikasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, baik pun di rumah ataupun di tempat kerja, marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan sama-sama kita memperingati dan menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita. Dengan ini saya ingin menjemput Pastor Denley untuk memberi ucapan dan doa pembukaan untuk kita semua pada pagi hari ini. Salam. Jemaat Tuhan Kristus Sri Muda yang dikasihi.
Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan hari kebangkitan, hari kemenangan untuk semua jemaat Tuhan. Sesungguhnya Yesus Kristus telah disalib, dikubur dan bangkit dari kematiannya pada hari ketiga lebih 2000 tahun dahulu di kota Yerusalem di Israel. Kita juga tahu dari Alkitab kedatangannya yang pertama adalah karena dia datang untuk perdamaian. Berita darinya adalah kedamaian dengan Allah. Dia datang dalam kasih karunia-Nya, kasih dan belas kasihannya untuk umat manusia yang diciptakannya. Dia datang sebagai hamba yang terendah dengan menunggang seekor keledai dan duduk atas kain orang-orang biasa dan miskin. Dia telah memberi tubuhnya dan nyawanya sebagai korban untuk umatnya. Ini semua karena semua umat manusia telah berbuat dosa dan menjadi musuh atau setru dengan Allah. Dia datang dalam hati saya dan hati saudara-saudari untuk memerintah hidup kita dan memberi kita kedamaian dan kasih. Sebagai pengikutnya dalam dunia ini, kita menjadi tontonan ataupun kesaksian bagi kerjaannya dalam hati dan hidup kita. Kehidupan pribadi dan kesatuan kita sebagai gerejanya, kita terus menjadi kesaksian kerjaannya dalam ibadah kita kepadanya hari ini. Kepada yang belum menyebut dia datang dalam hati kamu, ketahuilah Yesus telah mati dan bangkit kembali dan sekarang ada di surga. Persoalannya, adakah kamu percaya dia telah mati bagi kamu untuk menebus dosa-dosa kamu? Adakah kamu bersedia menerima dia datang dalam hati kamu dan memerintah hidupmu? Dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Karena demikianlah firman-Nya, aku telah mendengar kata-katamu ketika kamu berkenan dan pada hari penyelamatan, aku telah menolongmu. Sekaranglah waktunya Allah berkenan dan sekaranglah hari penyelamatan itu. Ini adalah karena kedatangannya yang kedua. Dia akan datang dengan menunggang kuda. Dia datang sebagai raja yang memerangi, a man of war, untuk memusnahkan semua musuh-musuhnya dan membina kerajaan yang adil dan benar atas bumi ini selama 1000 tahun. Bagaimanakah kamu menerima kedatangannya? Adakah kamu melihat belakangnya? Atau yaitu datang bersama-sama dengan dia? Atau menantang dan melihat muka amarahannya? Percayalah dan berilah hatimu hari ini kepadanya. Mari kita berdoa. Kita akan menyerahkan kebaktian kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang perkasa, Allah yang pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bapa, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, Gereja Grace Muda, datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu walaupun kami tidak bersama secara fisikal, tapi kami bersatu dalam roh. Roh kami Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami tahu hidup kami adalah daripada Engkau. Engkau telah memberi hidup yang kekal kepada kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau hidup dalam hidup yang Tuhan berikan. Itu Tuhan kami memberikan hati kami, roh kami, jiwa kami pagi hari ini Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Tuhan, biar hadirat-Mu ada dalam setiap rumah yang dapat bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau menyertai kami dalam penyembahan kami dan pujian kami. Biar apa yang kami lakukan
pagi hari ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerimanya. Karena semuanya kami lakukan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, dalam apa yang Dia telah lakukan bagi kami, melalui tubuh Dia dan darah Dia yang telah diberikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan.
Damai sejahtera kepada kita semua dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah atau kebangkitan Kristus dengan cara yang berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Dimanapun Anda berada, saya rindu agar kita sama-sama mengambil bahagian. Hari Paskah merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen, penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena 2000 tahun yang lalu, saat merayakan Paskah pada malam menjelang kematiannya, Yesus Kristus menetapkan sebuah perjanjian baru yang sangat bermakna, yang kita peringati sampai sekarang. Itulah perjamuan kudus yang akan kita ambil sebentar lagi, yang merupakan satu bagian daripada ibadah kita, yang mengandung makna yang begitu mendalam, yaitu sebagai memperingati penderitaan dan pengorbanan Kristus. Sesungguhnya perjamuan ini menjadi bukti kasih-Nya kepada kita. Perjamuan ini juga adalah untuk diambil oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dan memberikan hidupnya pada Allah dengan cara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita mengambil roti dan cawan ini, ada satu soalan yang ingin saya tanyakan, yaitu benarkah Yesus Kristus bangkit dari kematian? Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang dapat memberi kita penjelasan mengenai soalan ini, atau memberi kita jawaban kepada soalan ini. Yang pertama, ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya yang pernah menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Nubuatan itu dilakukan 700 tahun sebelum terjadinya penyaliban. Begini kata Nabi Yesaya, sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat cahaya kehidupan dan merasa puas. Yesaya 53 ayat 11. Perkara yang kedua, Yesus mengatakan tentang kebangkitannya. Yesus Kristus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya pada suatu ketika sewaktu mereka sedang berhimpun di Galilea. Dia berkata begini, Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuhnya, tetapi dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga. Matius 17 ayat yang ke-22. Dan perkara yang ketiga, Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dialah kebangkitan. Yesus berkata kepada Marta, yaitu saudara kepada Lazarus yang Kristus bangkitkan setelah dia meninggal beberapa hari, dia berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Inilah pengakuan daripada Yesus Kristus. Saya juga ingin mengungsikan sebuah kisah mengenai seorang wartawan Inggris pada tahun 1920-an yang bernama Frank Morison, yang pernah mengkaji secara teliti kebangkitan Kristus. Karena dia tidak percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Jadi apa yang dia lakukan ialah dia coba untuk mempelajari segala bukti yang ada dan ingin menulis sebuah buku untuk menolak kebenaran ini, untuk menolak bahwa kebangkitan Kristus pernah terjadi. Dengan itu dia menyadari hanya ada 5 penjelasan mengenai hal ini. Penjelasan yang pertama, Frank Morison ini berkata begini, Kristus tidak mati karena disalibkan. Namun, saudara dan saya tahu bahwa orang-orang yang menjalankan hukuman mati ini adalah askar-askar yang terlatih, askar-askar Romawi yang terlatih. Dan Pontius Pilatus sendiri mengesahkan bahwa Kristus mati. Ada beberapa sejarawan terkenal juga, seperti Lucian dan juga Josephus, yang pernah mengakui, yang pernah menuliskan bahwa ada seorang yang bernama Kristus mati.
disalibkan. Kemudian dia coba untuk menjelaskan dengan penjelasan yang kedua. Dia mengatakan bahwa kebangkitan tidak terjadi karena mayat Kristus itu sebenarnya dicuri. Namun untuk penjelasan ini kita harus meneliti begini. Kubur itu adalah milik seorang yang terkenal yang bernama Yusuf. Dan setelah Yesus dibaringkan di dalam kubur itu, Pilatus sendiri mengarahkan supaya kubur itu dijaga sepanjang masa. Dan pada waktu itu sekitar 4 sehingga 16 orang askar yang ditugaskan untuk menjaga kubur itu sepanjang masa. Dan untuk para murid mencuri atau coba masuk ke kawasan kubur itu adalah mustahil. Karena kubur itu dijaga sepanjang masa. Kemudian dia coba lagi untuk menjelaskan dengan penjelasan yang ketiga. Frank Morrison berkata, sebenarnya murid-murid Yesus mengalami halusinasi atau hayalan. Namun apa yang dikatakan tentang penjelasan ini ialah seorang ahli psikologi daripada Amerika yang bernama Gary Collins mengatakan halusinasi terjadi secara individu, bukan secara berkumpulan. Sedangkan murid-murid yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka di dalam kumpulan yang besar. Mereka di dalam kumpulan yang besar. Kemudian dia coba lagi dengan penjelasan yang keempat. Dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus hanyalah sebuah cerita dongeng. Namun begitu, jika kita perhatikan, kisah-kisah dongeng biasanya dikarang secara lisan dan tidak disokong oleh bukti sejarah. Berbeza pula dengan kebangkitan Kristus yang dicatat dan beberapa bukti pernah dijumpai. Dan akhirnya mengenai penjelasan kelima, yaitu mungkin kebangkitan Kristus benar-benar terjadi. Karena setelah selesai, apa yang dia lakukan ialah dia bukannya menolak kebenaran mengenai kebangkitan Kristus, malah dia menulis buku yang bertajuk Who Moved the Stone, yang menyimpulkan bahwa kebangkitan Kristus adalah benar. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus dari kematian ialah dasar iman kekristenan. Ini benar, karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Sebagai orang percaya, tindakan mengambil bahagian dalam perjamuan ini adalah simbol iman kita kepada kebangkitan Kristus. Karena sesungguhnya kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kehidupan surgawi kepada kita. Dan pesan saya bagi orang yang belum percaya, kamu mesti mengkaji kehidupan dan kebangkitan Kristus untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Sesudah kamu menjadi percaya, barulah kamu akan masuk ke dalam kerajaan Allah, lalu mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dimanapun saudara-saudari berada, mari kita ambil roti ini. Kita angkat roti kita bersama-sama. Karena pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita ambil roti ini bersama. Demikian juga, sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Mari kita angkat cawan kita dimanapun kita berada. Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku."
Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Kami sudah mengambil bahagian di dalam perjamuan ini pada pagi ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami ada di dalam keluarga Allah. Bukan karena kebaikan dan bukan karena apa yang sudah kami lakukan, tetapi oleh karena kasih kurnia daripada Allah sendiri kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah membuka jalan dan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih atas segala-galanya. Berkatilah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam perjamuan ini pagi ini, supaya mereka dipelihara dan dijaga terus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sempena perayaan Paskah yang kita rayakan tahun ini, yang kita rayakan dengan cara yang agak berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, saya akan menyampaikan sebuah firman yang saya beri tajuk 7 pernyataan Yesus di atas salib. Injil mencatatkan bahwa selama 6 jam Yesus digantung di kayu salib, Dia membuat 7 pernyataan yang berbeza. Kenyataan-kenyataan ini sangat bermakna karena ianya adalah kata-kata terakhir Yesus sebelum kematiannya. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa Yesus konsisten dalam hidupnya dan dalam message yang Dia sampaikan sampai akhir hidupnya di bumi. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan ke-7 pernyataan ini untuk kita renungkan sama-sama sebagai firman Tuhan sempena perayaan Paskah kita pada tahun ini. Pernyataan pertama terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka." Inilah yang pertama dari ke-7 pernyataan Yesus. Ia menunjukkan bahwa Dia memikirkan orang lain hingga akhir hidupnya. Walaupun mengalami penderitaan yang dahsyat, Dia berdoa untuk orang-orang yang menyebabkan penderitaannya. Jelaslah bahwa Dia datang ke bumi untuk tujuan mengampuni orang-orang berdosa, menerima mereka, dan Dia mengasihi mereka sampai akhir. Disebabkan oleh dosa manusia, Dia berada di atas kayu salib, menderita demi penebusan pihak orang yang berdosa itu. Pertanyaan saya untuk pernyataan yang pertama ini kepada kita, sudahkah Anda menerima pengampunan dari dosa? Pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan sudahkah Anda percaya kepadanya? Saudara, mintalah pengampunan dan percayalah kepadanya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Pernyataan kedua, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, Yesus menjawab begini, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus." Di sini bukan sahaja Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan Dia, Dia juga mengampuni salah seorang pencuri yang disalibkan bersebelahan dengannya. Karena ketika kedua pencuri itu disalibkan, kedua-dua mereka pada mulanya mengutuk Yesus, tetapi seiring berjalannya waktu, salah seorang daripada pencuri itu mengalami perubahan hati. Pada masa itulah Yesus membuat kenyataan kedua ini, seperti yang dicatatkan oleh Lukas, yaitu Dia berjanji untuk menerima pencuri yang bertaubat itu di dalam Firdaus. Penerimaan pencuri ini adalah karena perubahan hati yang terjadi
pada waktu-waktu akhir dalam hidupnya. Nah, ucapan Yesus kepada pencuri itu menunjukkan bahwa dia memiliki otoriti untuk mengampuni dosa. Seperti ucapannya kepada orang lumpuh di dalam Injil Markus 2 ayat yang ke-5, dia mengatakan begini kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Tindakan pencuri itu untuk bertobat dan mengakui kekuasaan Yesus juga menunjukkan keselamatan masih berlaku walaupun di saat-saat paling akhir dalam hidup seseorang manusia. Soalan saya untuk kita di dalam penyataan yang kedua ini, sudahkah Anda mengalami perubahan hati? Dan sudahkah Anda diselamatkan pada hari ini? Saudara, kita melihat lagi penyataan yang ketiga. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26 sehingga yang ke-27, Yesus mengatakan begini. Apabila Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi berdiri di situ, dia pun berkata kepada ibunya, "Lihat, itulah anakmu." Ayat 27, kepada muridnya dia berkata, "Lihatlah ibumu." Ucapan ketiga dari Yesus amat mengejutkan. Untuk kali ketiga, di sini dia masih memikirkan orang lain, walaupun ketika terus-menerus menderita di atas kayu salib. Ketika dia melihat ibunya berdiri dekat dengan Rasul Yohanes, dia berkata, "Lihat, itulah anakmu." Dia kemudian memandang kepada Yohanes dan berkata, "Lihatlah ibumu." Saudara, dengan melakukan ini, dia mempercayakan penjagaan ibunya kepada Yohanes. Hukum Taurat, seperti yang kita ketahui, menghendaki anak sulung untuk menjaga ibu bapanya. Dan Yesus Kristus mematuhi hukum Taurat sampai akhir hidupnya di bumi. Sejak sekian lama juga saya selalu memikirkan tindakan Yesus sewaktu dia menyerahkan penjagaan ibunya kepada Yohanes. Saya selalu memikirkan bahwa dialah yang patut kita contohi dalam menjaga orang tua kita. Karena apa yang saya perhatikan ialah ini menunjukkan bahwa Kristus tidak lalai akan tanggung jawabnya sebagai anak, bahkan sehingga akhir hayatnya. Semoga kita melakukan hal yang sama, walaupun dalam situasi apapun dalam hidup kita, untuk menuruti perintah Allah yang mengatakan, "Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut usiamu di bumi yang Tuhan Allahmu kurniakan kepadamu." Nah, salah satu cara untuk kita menghormati ibu bapa kita adalah dengan menjaga baik keperluan fisikal mereka ataupun keperluan spiritual mereka. Mari kita teruskan dengan melihat penyataan yang keempat yang tercatat di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Kata Yesus, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Saudara, penyataan yang keempat yang Yesus katakan ini mungkin adalah yang paling sukar untuk kita fahami secara terang atau secara jelas. Karena di sini kita melihat anak Allah yang tidak berdosa, yang telah sejak daripada permulaan sudah berada di dalam hubungan intim dengan Bapanya, namun kini ketika disalibkan, dia dipisahkan secara rohani daripada Bapa. Perkara ini terjadi karena ketika dosa-dosa dunia diletakkan pada Yesus,
untuk pertama kalinya terjadi perpisahan di antara Allah Bapa dan Allah Anak. Dan Alkitab mencatatkan sesuatu yang terjadi di antara mereka yang hanya dapat difahami dengan iman kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 mengatakan begini, dalam Kristus Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Hanya di dalam Kristus. Itu yang dituliskan di dalam Alkitab. Apa yang terjadi di sini ialah Allah Bapa telah meletakkan dosa-dosa dunia ke atas Yesus, sehingga segala sesuatu di alam semesta yang telah dicemar oleh dosa dapat diperbenar kembali dengan Tuhan. Termasuklah kita yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus telah mengalami penderitaan, kesakitan, dan pemisahan yang sepatutnya diterima oleh manusia. Namun 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini, Allah menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita diperbenar oleh Allah. Karena perbenaran yang Allah berikan untuk kita, yang kita terima, itulah yang membawa kita ke hadirat Allah. Dan perbenaran yang kita terima dibayar dengan harga yang amat mahal oleh anak Allah dengan cara harus mati di atas kayu salib. Dengan cara harus mati di atas kayu salib. Saya teruskan lagi dengan pernyataan yang kelima. Di dalam kitab Yohanes 19 ayat 28, Tuhan Yesus berseru begini, aku dahaga. Pernyataan yang kelima yang dibuat Yesus dari salib itu mengingatkan kita bahwa Dia menderita sebagai manusia. Kita tahu, karena ada nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Nubuatan itu sudah digenapi dan dibuktikan. Karena sekarang, Kristus yang tergantung di atas kayu salib sedang menderita sebagai manusia. Dia adalah manusia Allah, karena terbukti dalamnya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani. Satu hal yang sukar untuk kita pahami. Namun, kita dapat mengimani perkara ini dengan pertolongan Roh Tuhan. Apa yang kita ketahui juga, Kristus hidup sebagai seorang lelaki dan menderita sebagai seorang lelaki agar Dia boleh merasakan penderitaan manusia. Ketika Dia hidup, Dia turun merasakan kelemahan kita. Dari pernyataan ini, kita perhatikan bahwa Yesus menderita sepenuhnya penderitaan fisikal akibat penyaliban. Tidak ada pengecualian. Karena berat dosa seluruh dunia yang ditanggungkan kepadanya, Dia terluka oleh sebab segala pelanggaran ini. Dia terluka oleh sebab segala dosa ini ditanggungkan kepadanya. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Sebagai firman yang menjadi manusia dan pernah tinggal di kalangan manusia, hanya Dialah satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia. Karena Yesus Kristus adalah sinar gemilang kemuliaan Allah. Soalan saya untuk kita semua pada pagi ini, sudahkah Anda mengenal pengantara agung itu secara pribadi? Sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda kepada satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus? Jika belum, saudara, lakukanlah sesuatu mengenainya.
Penyataan keenam di dalam Yohanes 19 juga, di ayat yang ke-30. Dia berkata, sudah selesai. Penyataan yang keenam dari Yesus semasa di kayu salib ini adalah penyataan kemenangan. Saya ulangi, penyataan yang keenam ini adalah penyataan kemenangan daripada Kristus. Soalannya di sini ialah, apakah yang sudah selesai? Jika kita merenungi kehidupan dan pelayanan Kristus, kita boleh memikirkan beberapa perkara yang oleh kematiannya menjadi lengkap. Perkara pertama, Yesus menyelesaikan tugas utama yang Bapa berikan, yaitu untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Inilah perkara pertama atau tugas pertama, tugas utama yang dia selesaikan. Dengan menjalani seluruh kehidupannya tanpa dosa di bumi ini, Yesus menjadi korban yang sempurna bagi dosa-dosa dunia. Dan manusia hanya dapat diselamatkan daripada kemurkaan Allah melalui kematiannya. Perkara yang kedua, yang terjadi adalah penggenapan nubuatan. Juru selamat yang dinubuatkan telah datang seperti yang dijanjikan Allah. Janji firman Allah yang selalu akurat telah berlaku di sini. Keselamatan yang dijanjikan pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa telah dicapai. Dan kita melihat nubuatan ini digenapi dengan sempurna. Perkara yang ketiga, mengenai apa yang sudah selesai menurut Kristus adalah oleh kematian Yesus, dia menang ke atas iblis. Alkitab mengatakan bahwa salah satu tujuan kedatangan Yesus adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Sesungguhnya kematian Yesus menyelesaikan tugas itu. Kematian Kristus telah mengalahkan iblis. Dan itulah nasib dan itulah ketentuan yang diterima oleh iblis pada waktu Kristus mati di atas kayu salib itu 2000 tahun yang lalu. Sebab yang keempat dan yang terakhir adalah mengenai penderitaannya semasa di atas kayu salib. Karena begini, Yesus menghabiskan lebih dari 30 tahun hidup di atas bumi, dan dia hidup di kalangan manusia berdosa. Dia mengalami batas-batas yang dikenakan oleh dirinya sendiri. Dan ketika dia mengatakan sudah selesai, penderitaannya yang dia alami di atas kayu salib kini juga sudah selesai. Karena sekarang dia sudah tidak perlu mengenakan apa-apa batas ke atas dirinya lagi. Dia kini telah mengalami 6 jam terakhir penderitaan itu di atas salib. Dan sekarang semuanya sudah selesai. Penyataan kemenangan yang sudah saya jelaskan ini sudah kita ketahui. Soalan saya untuk kita sekali lagi ialah, sudahkah Anda menerima dan menghidupi kemenangan yang Kristus berikan? Karena hanya yang menang yang akan mewarisi segala-galanya, yaitu hidup kekal yang ada dalam Yesus Kristus. Penyataan ketujuh di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Kristus mengatakan, "Ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tangan-Mu." Inilah penyataan terakhir yang kita dengar dari Yesus sebelum kematiannya.
Kini segala sesuatu telah selesai. Dan kini sudah tiba masanya untuk dia menyerahkan rohnya. Karena Yesus pernah membuat kenyataan ini sebelumnya. Sesiapapun tidak dapat meragut nyawaku, aku menyerahkannya dengan rela. Yohanes 10 ayat 18. Apa yang saya perhatikan di sini ialah Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya, bukan diragut darinya. Dia anak tunggal Allah yang melalui dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di surga, memilih untuk mati. Karena dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Filipi 2 ayat yang ke-9. Semoga kita meneladani Kristus dalam kasih dan ketaatan yang dia tunjukkan. Karena setelah membuat penyataan yang terakhir ini, Yesus pun mati. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, 7 penyataan Yesus yang dibuat dari atas salib mempunyai makna yang luas untuk kita hari ini. Semua penyataan ini mengingatkan kita bahwa kematiannya selain menjadi fakta sejarah, memiliki makna yang lebih dalam daripada itu. Kematian Yesus adalah pengorbanan yang tertinggi yang menjamin keselamatan kita. Kata-kata terakhirnya membuktikan bahwa kita boleh meletakkan keyakinan yang penuh kepada Dia sebagai juru selamat kita. Namun begitu, kematiannya bukanlah akhir daripada perbincangan ini. Kematiannya bukanlah akhir daripada apa yang sudah kita dengar sebentar tadi. Karena pada hari pertama, minggu itu ketika masih awal pagi, mereka, yaitu murid-muridnya, pada hari ketiga, mendapati bahwa penutup makam itu telah digulingkan dari makam. Apabila mereka masuk ke dalam, jenazah Tuhan Yesus tiada lagi. Mereka berdiri di situ dan berasa kebingungan tentang perkara ini. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan berdiri di sisi mereka. Perempuan-perempuan itu sangat takut lalu menundukkan muka ke tanah. Kedua-dua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit." Haleluya. Demikian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi ini. Semoga saudara dan saudari diberkati dengan firman ini dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mempelajari firman-Mu yang memperingatkan kami tentang 7 penyataan yang Kristus pernah katakan di atas kayu salib. Ketika kami mempelajari penyataan-penyataan ini, ianya sudah cukup untuk meyakinkan kami bahwa Kristuslah satu-satunya penyelamat yang kepadanya kami dapat menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berkenan untuk memilih kami dari awal penciptaan untuk diselamatkan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudari jemaat Tuhan, terimalah doa berkat ini, karena saya rindu untuk berdoa bagi saudara sekalian. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, dan kuasa sejak dahulu hingga sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.
kita sama-sama menjaga kebersihan kita dan mematuhi peraturan sepanjang PKP ini. Stay safe, stay home. Tuhan memberkati kita semua.